Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan ini karena kami juga termasuk salah satu busmania ya. Terbukti dengan baju saya Militan Erehma. Jadi sudah kangen juga nih kita bahas tentang bis. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba menampilkan kisah horor ya tentang bis. Jadi antara horor dan bis kita mencoba menyatukan. Dan ini adalah kisah nyata yang diambil dari thread Kalong ya. Jadi kisah nyata dari thread yang di-up. Jadi teman-teman yang suka baca bisa lihat di thread horor Kalong atau cerita setan. Dan oke, nggak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dan sebelum masuk seperti biasanya, tidak lupa kita selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mendengar, menonton video-video kami. Baik yang komen maupun tidak, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kalianlah kami terus berkarya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah kesyahduan kita dalam mendengarkan kisah ini. Check it out. Pengalaman horor. Naik bus hantu. Ya, orang-orang Jawa Timur dan Jawa Tengah pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan bis. Jadi selain kebiasaannya yang ugal-ugalan, ada juga nih cerita horornya. Apalagi dengan angka kecelakaan dari bus ini termasuk tinggi ya. Hingga akhirnya nama bus ini pun sering diplesetkan oleh masyarakat sekitar. Dari menjadi sumber bencana. Bahkan sempat ada kejadian di Ngawi, Jawa Timur. Bus ini pernah diamuk massa ya, sehingga sampai dengan dibakar karena menabrak seorang pengendara motor kala itu hingga meninggal dunia. Tapi saat ini saya tidak akan menceritakan tentang bus, melainkan ada salah satu PO bus lagi yang sudah menjadi bus hantu. Jadi ini adalah kisah kiriman dari salah seorang follower yang bernama Ridwan. Namanya pun sudah kami samarkan ya. Jadi kejadian ini sekitaran tahun 2010-2012 ya, di daerah Semarang, Jawa Tengah. Oke? Kalau gitu saya akan berubah dulu menjadi Ridwan. Perkenalkan, namaku Ridwan. Aku bekerja di sebuah proyek di daerah Semarang, Jawa Tengah. Nah, karena kebetulan besok ini hari Minggu, aku pun memutuskan untuk pulang ke Gresik di Sabtu sorenya. Nah, setelah semuanya sudah siap, aku pun langsung mencari ojek untuk menuju terminal yang berada di daerah Semarang. Tiket sudah didapat, jadi tinggal menunggu keberangkatannya saja. Tak lama, bus pun datang, dan aku pun langsung naik ya. Ternyata penumpangnya kala itu full. Tapi aneh, semua penumpang itu blas. Wajah penumpang di dalam itu tidak ada ekspresinya. Jadi wajahnya tuh seperti datar dan dengan tatapan yang kosong. Awalnya aku berpikir, mungkin semua penumpang di sini capek ya, jadi diam semua. Dan semua kala itu masih biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Nah, di sini sang kondektur bis tidak seperti biasanya. Jadi sang kondektur ini tidak langsung meminta tiket. Ya, aku pun diam saja karena memang tidak diminta. Hingga akhirnya di pukul 6 sore, bus pun akhirnya berangkat meninggalkan terminal. Nah, karena efek kecapean juga, aku kala itu sangat merasa mengantuk dan akhirnya aku tertidur. Nah, sekitar 10 menitan lah ya, aku pun dibangunkan oleh kondektur bis. Pikirku, paling mau minta tiket, ternyata salah. Kala itu dia bilang, sudah sampai mas. Nah, saat itu kondekturnya bilang, bangun, sudah sampai di Gresik. Aku bingung banget kala itu.
Perasaan aku seperti baru saja tidur sebentar, 10 menitan, tapi kok sudah sampai? Ya sudah. Akhirnya aku langsung turun dari bis kala itu. Nah, ketika aku turun ini, aku pun langsung melihat jam kala itu. Loh, kok cepet banget? Tadi berangkat jam 6 sore, tiba-tiba aku sudah sampai di Gresik sekitar jam 6.15 sore. Berarti perjalanan ini hanya memakan waktu 15 menit. Saat itu aku benar-benar bingung. Ini seperti mimpi atau gimana, aku benar-benar bingung kala itu. Nah, saking penasarannya, aku pun langsung mencari warung kopi terdekat. Ya, di daerah terminal masih ya. Sekalian aku juga mau bertanya, dan juga kala itu aku menunggu teman yang akan menjemput. Nah, ketika tiba di warung, aku pun kala itu ditanya sama yang jaga. Mas dari mana? Tujuannya mau kemana? Aku pun langsung menjawab, oh saya dari Semarang, tujuannya mau ke Gresik. Ini lagi nunggu teman, jawabku. Loh, naik bus apa? Kok tumben jam segini sudah datang? Memang dari PO Bus apa mas? Dari PO Bus ini mas. Ya, jadi ini tiketnya. Si penjual itu pun langsung melihat tiket keberangkatanku. Oh alah, bus ini toh mas. Kemudian dia pun mengembalikan tiket lagi. Dan karena penasaran, aku pun langsung membaca tiketnya. Loh, oh ini tiketnya tahun 1965. Sudah biasa mas kejadian kayak gitu, celetuk si pemilik warung dengan ekspresi yang biasa saja. Dan yang saya bingungkan di sini adalah kenapa si penjual ini ekspresinya malah biasa, benar-benar tidak kaget atau apa. Justru malah saat itu aku yang panik. Berarti aku berpikir kala itu aku naik bus hantu dong. Dan untungnya di sini aku masih bisa diberikan keselamatan dan bisa kembali ke Gresik dengan selamat. Aduh, coba kalau aja sampai diajak ke alam sana, ya cerita ini nggak mungkin ada juga ya kan. Dan kisah selanjutnya ada dari Kampung Rambutan ke Purwokerto. Jadi ini dua kisah ya. Jadi begini ceritanya. Jumat malam, kala itu aku ingin ke Purwokerto untuk main ke rumah teman. Tapi setelah pulang ngurir ya sekitar jam 6:30 malam. Sedangkan bus tujuan Purwokerto itu terakhir itu memang bus terakhir jam 8 ya. Nah dari Jakarta saya pun naik busway ini menuju ke terminal Kampung Rambutan. Yang saat itu kondisinya macet. Dan sesampainya di Kampung Rambutan, aku pun langsung masuk ke terminal dan mencoba bertanya ke orang yang berada di terminal kali itu. Mas, bus tujuan Purwokerto masih ada nggak ya? Saat itu penjaga terminal yang menjawab, aduh biasanya jam segini sudah tidak ada mas. Nah, untuk memastikan, aku pun berlari ke arah biasanya bus tujuan Purwokerto itu standby dan ternyata masih ada. Dan di sini tapi aku merasakan perasaan yang aneh dan ganjil ya. Jadi ketika tanya ke penjual tiket, masih kosong mas busnya. Dia jawabannya, Nah jadi pas saya mulai bertanya ke penjaga tiket, saat itu saya bertanya, mas masih kosong nggak busnya? Saat itu dia hanya mengangguk kepala tanpa menjawab pertanyaanku. Ya udah. Jadi singkat cerita aku pun akhirnya naik ke dalam bis tersebut. Dari awal perjalanan, di situ aku sudah merasa ganjil sebenarnya. Dari mulai ngobrol dengan bapak-bapak yang duduk di sebelah saya, yang tidak pernah menjawab semua obrolan saya. Dan karena dia nggak ngejawab ya udahlah. Akhirnya aku pun ngeluarin handphone, tapi kok tiba-tiba sinyal saat itu tidak ada. Dan iseng ya coba WA istri kala itu, tapi tidak terkirim. Di situ spam chat terus. Sampai akhirnya sekian beberapa lama kemudian barulah terkirim. Kemudian istri nanya di situ, sampai mana mas? Saya jawab nggak tahu, soalnya keadaan sudah sangat gelap. Jadi ketika saya coba lihat ke arah luar jendela itu benar-benar gelap dan tidak ada lampu jalan sama sekali. Suasana bus hening dan sunyi. Sama sekali tidak ada aktivitas atau obrolan penumpang lain atau lalu lalang kendaraan lain. Saya sempat memastikan lagi untuk melihat situasi dan kondisi benar-benar hening. Lalu saya pun bertanya kala itu ke istri, udah sholat? Sholat tahajud ya. Jadi saya pun terkejut ketika istri bilang gini, loh baru jam 10 kok mas. Saat itu di HP saya sudah jam 1 dini hari. Mulailah aneh nih ya. Aku pun mulai terus berzikir sambil memejamkan mata. Tapi waktu aku sudah melirik ke arah kursi seberang, saat itu saya melihat ibu-ibu yang sedang memakan jari-jarinya sendiri. Wow. Masih seperti tidak percaya, aku pun melihat lagi. Mungkin dia makan snack. Jadi pas kedua kalinya aku melirik ke arah ibu-ibu tuh, benar-benar ibu-ibu itu lagi makan jarinya sendiri.
Aku pun terus berzikir sampai mata terpejam sendiri. Dan tiba-tiba saya pun bangun karena dibangunkan oleh mas-mas yang berada di sebelah saya. Mas, bangun mas, mau beli makan nggak? Dengan rasa terkejut, aku pun bertanya, sejak kapan saya di sini mas? Saat itu masnya juga heran. Dan akhirnya mengajak saya makan dan disuruh cerita. Jadi ketika dibangunin, saat itu tuh aku sudah berada di tempat seperti rest area ya. Dan akhirnya aku pun menceritakan semuanya. Dan masnya ini malah senyum-senyum saja terus mulai menjelaskan ya. Oh, ini masnya adalah orang yang kesekian kalinya naik bus yang pernah kecelakaan. Jadi busnya itu pernah kecelakaan. Ini agak absurd juga ya sebenarnya kisah dari Ridwan ya. Itu kisah dari kiriman pembaca ya, Mas Ridwan yang namanya juga kita samarkan, dan ini based on true story. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang bus hantu, tentang kisah horor dalam perjalanan mudik. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman-pengalaman horor lain bisa dikirimkan ke nomor telepon kami ada di deskripsi channel. Semoga cerita tadi bisa menghibur dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil. Kalau memang tidak ada silakan dibuang aja semuanya, nggak apa-apa. Yang jelas ini hanya untuk menghibur, terutama untuk para penikmat dan pecinta horor. Silakan buat yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Dan mungkin buat yang belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya. Loncengnya juga jangan lupa diklik, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya, yang pasti tidak kalah horornya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Di sini kami tidak ada bermaksud menyinggung pihak manapun. Yang jelas ini adalah kisah yang dikirimkan oleh orang yang akhirnya dituangkan dalam thread di thread kisah thread kalong ya, cerita setan. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.